Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina dari UPTD SDN 1 Mekarsari, Kabupaten Indramayu, CGP Angkatan 9 kelas 66A. Berikut ini adalah video demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif tentang pelaksanaan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang senantiasa memberi kenikmatan yang tidak ada batasnya kepada semua ciptaannya, termasuk pada diri saya, sehingga diberi kesehatan dan masih bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Amin ya robbal alamin. Peran saya pada pendidikan guru penggerak adalah sebagai subjek, jadi saya menyadarinya. Segala kegiatan yang diterapkan dalam pendidikan guru penggerak, insya Allah saya upayakan dengan kerja keras untuk melakukan atau mengerjakannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang minimal yang saya miliki. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah. Skenario segitiga restitusi kasus 1. Ridho yang sengaja tidak mengerjakan piket kelas. Peraturan kelas 6 tentang tugas piket kelas dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Pada hari Senin tertulis petugas piket diantaranya Mahma, Jahra, Amanda, Hafijah, Sades, Ridho, Alpin. Tepat pukul 12 siang, pembelajaran pun selesai dan kegiatan berdoa sebagai penutup. Setelah itu peserta didik bersalaman untuk pulang, sementara petugas piket hari Senin segera melaksanakan tugasnya, mengambil peralatan untuk mengerjakan tugasnya. Pada waktu itu, kekurangan sapu, tanpa dikomando, Ridho langsung menawarkan diri mengambil sapu di kelas lain. Semua anggota pun menyetujuinya. Ridho pun bergegas dengan membawa tasnya keluar kelas. Setelah keluar kelas menuju ke kelas lain, namun Ridho tak kunjung kembali ke kelas dan langsung pulang. Sementara teman-temannya Ridho yang masih di sekolah merasa kesal dan kecewa menunggu Ridho yang tak kunjung datang dengan membawa sapu. Mereka dengan perasaan kesal dan kecewa menunggu Ridho yang tak kunjung datang dengan membawa sapu. Mereka dengan perasaan kesal dan kecewa dengan sikap Ridho akhirnya menyelesaikan tugas piketnya. Apalagi Hafijah yang kebetulan sebagai ketua kelas 6. Dalam mendapatkan giliran piket yang sama dengan Ridho sangat marah dan dengan sikap Ridho. Keesokan harinya, Hafijah sebagai ketua kelas 6 dengan kejadian tugas piket hari Senin di mana Ridho melanggar peraturan kelas melaporkan kepada wali kelasnya. Skenario segitiga restitusi kasus 2. Mirna yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Bu Herlina tidak bisa mengajar pelajaran karena harus mengikuti rapat penting KKG kelas 6. Bu Herlina pun memberikan tugas kepada siswa kelas 6 agar kelas tidak kosong. Namun, Mirna tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Mirna tidak mengumpulkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ridho. Kamu seharusnya istirahat ya. Kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Mungkin kemarin Ridho tidak melaksanakan tugas piket. Tepat, Ridho kemarin izinnya ambil sapu di kelas lain. Ya Bu, tapi Ridho tidak membawa sapu ke kelas. Ridho, ingat di dunia ini tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Begitu juga Ibu Herlina. Ibu Herlina juga pernah melakukan kesalahan.
Ridho jangan ketakutan seperti itu. Apa alasan Ridho kemarin kembali ke kelas tidak membawa sapu? Saya takut ketinggalan rombongan keluarga pergi ke kondangan. Jadi saya tidak kembali ke kelas. Ridho masih ingat saat Ridho dan teman-teman kelas 6 bersama Ibu Erlina membuat kesepakatan kelas? Bagus, terima kasih Ridho. Kejadian Ridho yang dilakukan kemarin apakah sesuai dengan kesepakatan atau belum? Belum. Ridho bisa sebutkan kesepakatan kelas yang belum sesuai dengan Ridho. Bertanggung jawab dan saling membantu dan bekerja sama. Tepat sekali Ridho, apakah kamu tahu bagaimana menyikapinya apabila melanggar kesepakatan kelas? Iya Bu, saya minta maaf, saya tidak bertanggung jawab pada tugas piket dan tidak membantu dan bekerja sama. Saya siap menerima konsekuensi dari sikap saya. Baik Ridho, Ibu apresiasi kejujuran dan rasa bersalah kamu karena melanggar kesepakatan kelas. Ridho tahu kan konsekuensinya kalau melanggar kesepakatan kelas? Ridho harus mengganti kesalahan Ridho dengan menjalankan tugas piket selama 1 minggu. Siap Bu, Ridho akan melakukannya. Bagus Ridho, tetap semangat, jangan takut salah. Karena benar itu datangnya setelah kita sadar bahwa kita melakukan hal yang salah. Silakan Ridho boleh kembali istirahat. Terima kasih Ibu, nasihat dari Ibu saya akan jalankan. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, nama saya Ridho, murid kelas 6. Setelah mengikuti praktik dengan Ibu Erlina, saya sangat senang bisa membantu tugas Ibu Erlina dan merasa nyaman dengan Ibu Erlina. Karena Ibu Erlina bisa menjadi teman sekaligus orang tua kami, semua kelas 6. Saat di sekolah, Ibu Erlina tetap memberikan cinta kasih sayang kepada saya, baik ketika saya berbuat kesalahan, apalagi saya berbuat kebaikan. Jadi Ibu Erlina adalah teladan saya. Terima kasih Ibu Erlina atas bimbingan tuntunan yang diberikan dengan cinta kasih sayang kepada saya dan teman-teman, sehingga saya bisa menyadari segala perilaku yang baik atau buruk dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Ibu Erlina. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Demikian dari saya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Erlina. Selamat pagi Mirna, silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas. Ya benar, tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak menunjukkan tugas. Mirna, semua orang pasti punya kesalahan, termasuk Ibu Mirna. Namun setiap kesalahan itu pasti ada alasannya ya. Kira-kira alasan Mirna apa tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, soalnya tadi malam saya scroll TikTok sampai jam 12, akhirnya jadi ngantuk. Kamu masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Belum Bu. Kesepakatan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi dari masalah ini? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Tiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Herlina dan akan dikumpulkan besok. Baik, Bu Herlina, apresiasi untuk tanggung jawab kamu dan sekarang boleh kembali istirahat. Terima kasih Bu, permisi. Assalamualaikum, nama saya Mirna kelas 6. Setelah mengikuti praktek dengan Ibu Herlina, saya sangat senang dan nyaman dengan Ibu Herlina. Saya menyadari perilaku yang baik atau buruk dalam menjalani kehidupan. Terima kasih, tetap semangat Ibu. Pesan Ibu selalu saya ingat, yaitu jangan lupa bahagia. Terima Assalamualaikum. kasih. Salam dan bahagia.